West Area Telkomsel, Bapak Gilang Prasetya, beserta seluruh jajaran yang tidak bisa kami sapa satu persatu. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ibu hadirin peserta webinar Merdeka Belajar Jarak Jauh yang berbahagia. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu pada acara launching Merdeka Belajar Jarak Jauh MBJJ pada masa adaptasi kebiasaan baru antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Telkomsel pada hari ini Rabu 26 Agustus 2020. Acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur atas pertemuan kita sore ini, marilah kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat guna doa bersama, dan doa akan dipimpin Bapak Haji Zainuddin Esos MM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rahmanur Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji syukur ya Rabb. Berkat rahmat dan karunia-Mu saat ini kami hadir bersama Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru melaksanakan acara launching Merdeka Belajar Jarak Jauh MBJJ antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Telkomsel Indonesia. Ya Allah, jadikan acara ini penuh dengan rahmat dan ridha-Mu, menjadikan pemicu dan pemacu semangat belajar dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 sebagai salah satu kepedulian dan keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan masa depan dunia pendidikan anak, mewujudkan Sumatera Selatan maju untuk semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi kekuatan, kuatkan iman kami, jiwa dan raga kami untuk terus bekerja dan berkarya, memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa dan negeri tercinta ini. Ya Sami'ud Du'a, Tuhan yang Maha mendengar dan mengabulkan doa, ampuni dosa-dosa kami, orang tua, guru, dan para pemimpin kami. Jadikan kami hamba-Mu yang sabar saat diuji, bersyukur saat diberi, memaafkan saat dizolimi, dan istighfar saat menyalahi.
Berilah kami yang terbaik dari ijabah-Mu, dan jadikan aktivitas kami ini bernilai ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan pemaparan program Merdeka Belajar Jarak Jauh oleh FVP West Area Telkomsel. Yang kami hormati Bapak Gilang Prasetya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan Bapak H. Herman Deru yang sudah menyempatkan waktunya untuk Telkomsel pada hari ini. Kemudian Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Riza Sumatera Selatan, mohon maaf, Bapak Riza Pahlevi. Kemudian Kadis Komunikasi dan Informatika, Bapak Ahmad Rizwan, yang sudah hadir. Selanjutnya ada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Bapak Ahmad Najib. Kemudian Asisten Bidang Administrasi dan Umum Bapak Edward Juliarta. Kemudian para jajaran OPD Pemprov Sumsel. Ada hadir dari Telkomsel juga Pak Erwin Tanjung, VP Consumer Sales Telkomsel Sumatera. Kemudian para peserta webinar yang terdiri dari Kepala Sekolah SMA SMK Negeri se-Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota se-Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami diberi kesempatan Pak Herman Deru beserta jajaran dan kami ingin menyampaikan terkait dengan program Merdeka Belajar Jarak Jauh. Jadi program ini memang kami sesuaikan dengan situasi pandemi di mana interaksi guru dan murid begitu ya untuk pembelajaran memang terbatas. Kami merasa perlu untuk memberikan program ini agar proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasanya sehingga ilmu knowledge yang diberikan juga tidak ketinggalan dan tetap kualitas pendidikan khususnya yang dideliver kepada para siswa itu bisa terjaga dengan baik dan sesuai dengan harapan. Mohon izin, next. Nah, kurang lebih seperti ini background-nya. Jadi pandemi ini merubah perilaku menuju new normal. Semua orang harus menyesuaikan. Tadi saya diskusi dengan Pak Rizwan, sekarang semua berubah. Ibu-ibu juga dipaksa untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi. Dipaksa untuk tahu internet, dipaksa untuk mendampingi para murid anak-anaknya. Nah, dampak COVID yang kami, hasil survei kami, Telkomsel riset dengan lembaga riset kami Nielsen, yang terpengaruh ini cukup besar. Yang terganggu 48% ditambah 26%, sekitar 74% terganggu dampak pandemi, begitu ya. Jadi mempengaruhi daya beli. Jadi yang tetap hanya 26% saja sebetulnya. Nah, kemudian memang banyak kalau kita lihat beberapa kendala aktivitas siswa yang sekarang tidak mampu untuk membeli paket, membeli kuota dan sebagainya. Kemudian yang gaptek bahkan begitu yang tidak tahu cara menggunakan internet itu menjadi concern kami. Dan kami melihat bahwa pembelajaran ini tetap harus berjalan, harus tetap terlaksana gitu ya. Dan ini menjadi tantangan buat kami bagaimana mensukseskan itu bisa tetap terjadi. Next. Nah, pemerintah pusat dan provinsi saya yakin juga di sini terus mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat dan siswa di kondisi ini gitu ya. Jadi kalau melihat berita-berita pendidikan online ya, Bu Sri Mulyani akan memberikan bantuan pendidikan untuk pulsa hingga ponsel, kemudian Mas Menteri juga demikian merumuskan perubahan kurikulum. Jadi semuanya memang harus disesuaikan. Dana BOS yang boleh digunakan untuk pembelian pulsa internet ya, untuk pembelajaran jarak jauh ini juga sudah menjadi concern pemerintah. Dan kami Telkomsel harus menyambut itu tentunya sebagai provider nasional begitu ya, yang di bawah, yang satu-satunya ada di bawah BUMN. Next. Nah,
Telkomsel sejak mulai pandemi sebetulnya sudah banyak juga melakukan sesuatu begitu ya. Pertama di tanggal 17 Maret kita sudah membuka koneksi akses ke beberapa lembaga pendidikan, ke universitas kita bebaskan. Kemudian kita mendeliver juga CloudX platform untuk Vicon di dalam negeri. Mungkin sudah kenal yang namanya CloudX. Bebas akses hingga 60 giga tanggal 22 Maret. Kemudian ada Red Society, paket murah untuk para pendidik, para guru begitu ya. Jadi kita sudah berikan juga. Nah, di Juni kita tidak lanjuti MOU dengan Kemenag. Ya, ini sudah kita sampaikan, kemudian sudah kita lakukan MOU dengan Dikti juga sudah kita lakukan untuk kurikulum sarana kelembagaan kesiswaan gitu ya di pendidikan. Nah, next. Nah, kami merespon itu juga dengan melakukan Vicon langsung dengan Mas Menteri. Kira-kira apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi harapan gitu ya dari pemerintah. Nah, Mas Menteri menyampaikan paket internet murah. Itu menjadi harapan dari pemerintah yang harus kami jawab. Kemudian all internet access 4G. Ya, mungkin beberapa tadi Pak Herman, Mbak Rizwan sampaikan masih ada beberapa blank spot di kita. Ini akan terus kita improve. Tapi sebelumnya secara coverage kita termasuk yang paling besar, paling luas sebetulnya compare dengan yang lain. Kemudian mohon maaf, akses gratis ke platform pendidikan, akses gratis ke... Nah, Pak Herman dan semua jajaran, kami sadari dalam pendidikan itu ada 4 aspek kesuksesan belajar. Kita sudah biasa, yang namanya ruang kelas, fisikal sudah ada. Ruang kelas, sarana belajar, mengajar 2 arah, buku pelajaran, tata usaha dan administrasi, absensi dan sebagainya itu harus berjalan juga. Nah, kami sebetulnya secara platform, secara teknologi sudah menyediakan juga. Untuk ruang kelas kami sudah punya yang namanya video conference yang kita sebut dengan CloudX. Jadi ruang kelas kita itu adalah CloudX. Kemudian sarana belajar mengajar, akses tadi, internet tadi, 4G tadi merupakan akses 2 arah yang kita berikan juga. Buku pelajaran, platform pendidikan sudah kita buka juga. Kita sebut namanya Ilmupedia. Di dalamnya ada Genius, Kuiper, Kipin, ruang belajar, buku untuk download dan sebagainya sudah kita provide juga. Jadi akses ke buku-buku, ke sarana buku pelajaran sudah kita sediakan. Dan terakhir, guru juga perlu yang namanya absensi, memonitor siswanya, nilai dan seterusnya. Kita juga punya yang namanya School ID. Jadi sebenarnya 4 aspek ini Telkomsel alhamdulillah sudah kita sediakan. Jadi semua dari end to end sebetulnya sudah ada, tinggal bagaimana memanfaatkan selanjutnya sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Next. Nah, kali ini Pak Herman Deru beserta jajaran dan pada hari ini Telkomsel ingin mempersembahkan solusi terbaru untuk dunia pendidikan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi gratis kita berikan kepada siswa internet kartu perdana 10 GB kuota belajar. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu juga sebagai concern Telkomsel kepada dunia pendidikan. Di dalamnya tadi ada Ilmupedia, bisa akses Ilmupedia, tadi ada rumah belajar, Genius, Kuiper, Sekolahmu, Ayo Belajar, dan begitu banyak website dan platform pendidikan yang bisa diakses. Kemudian bisa juga menggunakan CloudX untuk tadi conference, Cisco, Microsoft Teams, dan Udemy gitu ya. Jadi kartu perdana gratis akan dibagikan kepada siswa, nanti secara bertahap akan kita sampaikan, tahap 1 dan selanjutnya nanti tahap 2, nanti kita bisa diskusikan proses dan teknisnya. Kemudian gratis kuota belajar 10 GB, akses Ilmupedia dan conference, berlaku 30 hari. Kemudian kalau nanti bulan kedua ada renewal, ada perpanjangan lagi, itu promo paket akan kita berikan 11 GB hanya dengan membayar sejumlah Rp5.000, mendapatkan 10 kuota belajar, 500 MB internet all net, kemudian 500 MB untuk chatting, WhatsApp dan lain, sehingga komunikasi tetap bisa terjaga. Jadi ini yang akan kita berikan dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Next. Nah, cakupan pemberian kuota khusus untuk di Provinsi Sumatera Selatan kurang lebih seperti ini. Jadi memang pembelajaran adanya di situ begitu. Kalau zona hijau
gitu ya. Jadi kami memang campaign juga untuk mendownload yang namanya Peduli Lindungi. Saya yakin mungkin sudah banyak yang tahu juga. Kemudian prioritas tahap 1 terdapat 8 kota madya atau kabupaten. Prioritas 1. Next-nya tentu akan kita terus lakukan juga. Ini prioritas 1 tentu dengan berbagai pertimbangan untuk percepatan. Tapi tahap 2 dan seterusnya itu bisa, atau dalam perjalanan nanti saya mau tambahan, itu bisa dilakukan. Muli, Kabupaten Banjarmasin, Pali, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau, dan seterusnya nanti dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Kuota kapasitas pendaftaran tahap 1 ini 759 sekolah. Tapi kalau di luar ini ada, monggo silahkan, nanti bisa kita follow up. Jadi ada 300 P dan sederhana itu ada 444. Next. Nah, ini juga sudah kita sampaikan juga mekanismenya seperti apa. Mungkin nanti secara teknis bisa lebih detail. Mulai kemudian nanti mendapatkan username, kemudian mendaftarkan. Oke, next. Nah, mekanisme ini nanti akan dibantu oleh tim kami, gitu ya. Jadi ada Pak Rofik Satria, ya, kemudian Pak Mursal, nanti yang akan menjadi PIC kota-kota itu. Jadi bisa dilihat di sini Palembang dan Ogan Komering ini agak Pak Rofik Satria, sisanya nanti Pak Mursal untuk Kota Madya, Lubuk Linggau, Muara Enim, dan Musirawas. Nah ini nanti Telkomsel akan membagikan PIC sekolah bisa sampai ke para siswa. Nah kami mohon bantuan, bagaimana teknisnya mungkin nanti kita harus bicarakan. Nah tidak hanya membagikan kartu, tapi bagaimana itu bisa dipakai untuk pembelajaran. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana kartu itu bisa dipakai, digunakan internet untuk pembelajaran jarak jauh itu. Nah dalam hal ini kami memohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian, agar program ini bisa sukses, bisa memang sesuai dengan harapan untuk pembelajaran. Mungkin demikian Pak Herman Deru, kemudian rekan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Sales Telkomsel secara virtual yang kami hormati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Selamat siang Bapak. Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumsel, Bapak Riza Pahlevi. Selamat siang Bapak. Bapak Kadis Komunikasi dan Informatika, dan seluruh jajaran Pemprov Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK Sumatera Selatan, baik yang hadir di ruangan di Palembang maupun yang online. Komsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan izinkan saya menyapa salam Telkomsel ya Pak Gubernur. Semangat pagi. Izinkan semangat kami selalu pagi, selalu fresh. Mohon maaf sebelumnya Pak Gubernur, Pak Haji Herman Deru, niatnya kami menghadap langsung bersilaturahmi ketemu Bapak, tapi
apa daya ini kita belum bisa terbang, jadi kita ketemu online. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan ini ya Pak ya. Dan yang kedua tentunya puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan, kita insya Allah tetap. Berikutnya Bapak Herman Deru dan seluruh jajaran Pemprov Sumatera Selatan beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan paparan dari Kang Gilang yang menyampaikan bagaimana Telkomsel ingin terus mensupport, mendukung program pembelajaran jarak jauh. Dan hari ini mungkin saya hanya menggarisbawahi beberapa hal. Tentunya yang pertama apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya buat Bapak Herman Deru beserta seluruh jajaran yang hari ini menyambut baik niatan kami, menyambut dan mendukung, memfasilitasi pertemuan hari ini. Apresiasi Pak, ini Sumatera Selatan ini menjadi provinsi pertama di luar Jawa ya yang merilis program Merdeka Belajar Jarak Jauh ini. Dan memang masih dalam suasana tentunya peringatan 75 tahun arahan dari Pak Presiden dengan berserta seluruh jajaran menteri untuk merdeka belajar menyikapi COVID ini dengan cara jarak jauh. Tadi sudah kita dengarkan dan bagaimana program ini wujud kepedulian Telkomsel, wujud concern kita bersama, jadi Telkomsel bersama Pemprov Sumatera Selatan tentunya agar anak-anak siswa mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah ini sebenarnya bisa tetap terus produktif belajar. Dan mungkin sedikit saja saya garis bawahi tadi yang disampaikan oleh Kang Gilang, paket Merdeka Belajar Jarak Jauh ini tidak saja berupa perdana yang kami akan berikan hari ini dan ke depan secara bertahap untuk Sumatera Selatan, tapi juga untuk siswa, guru, dan tenaga pendidik yang sudah menggunakan Telkomsel, nomornya sudah Telkomsel, tetap bisa terus mengganti dengan starter pack atau perdana baru gitu ya, tapi dengan nomor yang lama pun bisa menikmati kuota belajar. Sudah kami desain sesuai diskusi dengan Kemendikbud agar tepat sasaran, makanya kita rancang kuota ini untuk bisa dipakai akses ke beberapa situs pembelajaran dan juga bahkan untuk menggantikan ruang kelas yang online, yaitu berupa conference. Tadi ada kuota yang bisa dipakai untuk Zoom, bisa untuk Google Classroom, dan juga tentunya untuk Cloudflix. Jadi saya sekali lagi dalam hari ini kami ingin menyampaikan terima kasih Pak Herman dan seluruh jajaran, dan tentunya kami berharap ini bantuan khususnya perdana Merdeka Belajar bisa difasilitasi agar segera menyampai ke para siswa gitu ya. Dan tadi mungkin sudah disampaikan prioritas kabupaten yang kita ingin sasar, dan tentunya kita juga masih terbuka jika ada kebutuhan yang lain ya Pak Gubernur di luar ini siap mendukung. Saya pikir demikian, mudah-mudahan niat baik kita bersama ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan besar-besarnya untuk para siswa, para pejuang pendidikan belajar bisa makin cerdas dan membawa
kemajuan buat bangsa kita. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin tamu dengan kami hormati, kini tiba saatnya kita simak sambutan Gubernur Sumatera Selatan. Sekali baik kita sambut dengan meriah Bapak Haji Harmanderu, kami persilakan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Ibu Ririn, Direktur Telkomsel yang mengikuti kita secara virtual. Gilang, luar biasa anak muda, wakilnya Bu Ririn ya berarti ya. Atau bagi zona gitu. Para pejabat Telkomsel yang hadir, para pejabat Pemprov, asisten 1, asisten 3, Kadisdik, Kadin Kominfo, para guru, para kepala sekolah yang mengikuti secara virtual, juga siswa, siswi yang hadir di sini, SLTA, SLTP, SMA, SMP, juga SD yang hadir, para peserta yang berpartisipasi dalam acara ini, baik langsung maupun virtual, yang saya cintai, hadirin yang berbahagia. Menarik sekali tema acara kita sore hari ini. Waktu saya terima undangan, ini pure akan dilaksanakan secara virtual. Akhirnya saya instruksikan untuk jangan semua virtual, tetap harus ada yang seremonial yang offline. Karena ini acara luar biasa. Niatnya baik dan telah terlaksana dengan baik dan insya Allah hasilnya baik. Saya sebagai pribadi juga mewakili semua stakeholder pendidikan Telkomsel yang sudah menginisiasi program Merdeka Belajar Jarak Jauh yang mempermudah dan tetap mempertahankan KBM meskipun ini baru penyelesaian. Kalau kita bicara tentang belajar jarak jauh atau ini diprogramkan dalam MBJJ, ada 3 persoalan inti. Pertama tadi sudah dipapar sama Gilang, gadget. Tidak semua. Ada yang rebutan sama ibunya, karena memang cuma 1. Atau bahkan yang beredar di medsos, dia harus jual ayamnya atau kambingnya untuk beli gadget. Kedua, persoalan kuota. Ini terbantu. Terima kasih dan tepuk tangan dulu untuk Telkomsel. Kalau memberikan harga Rp10 itu hanya untuk ikatan moral saja sebenarnya. Sama dengan gratis itu. Teratasi ini satu ini. Dan ini persoalan penting. Utamanya bagi keluarga-keluarga yang memang kesulitan di dalam harus memenuhi kuota bagi pendidikan anaknya dalam arti membeli kuota di provider penyedia jasa internet. Tapi ada persoalan lain lagi yang nggak kalah berat, yang tidak mampu masyarakat awam, bahkan pemerintah daerah juga nggak mampu mengatasinya tanpa kerjasama yang baik antara kita. Apa itu? Sinyal. Meskipun gadgetnya baik, kuotanya penuh, kalau dia nggak ada sinyal juga percuma. Baru saja ini seperti gayung bersambut, Ibu Ririn, Pak Gilang dan kawan-kawan. Kemarin baru saja saya kumpulkan 28 provider
baik nasional maupun lokal, untuk bekerja sama mengatasi ini. Masalah sinyal ini. Karena ini problem besar. Dan problem ini sebenarnya dirasakan dari sebelum pandemi. Namun lebih terasa saat pandemi. Terjadi apa yang menjadi lelucon pada zaman dulu, orang harus mendekati sumur untuk nelpon, harus dekat dengan sungai, harus di bawah meteran listrik. Ini terjadi secara masif. Kan untuk mendapatkan sinyal itu kadang kita lihat pengantar arusnya juga. Di tepi sungai dia untuk dapat sinyal. Kadang-kadang kepalanya dimasukin ke sumur begini, di dinding sumur agar dia dapat sinyal. Saya pernah temukan suatu ketika saya ada kecelakaan kecil di jalan, blank spot, nggak sengaja, saya berdiri di bawah meteran listrik, muncul sinyal. Nggak sengaja itu, karena saya mau SOS pada saat itu. Nah, anak-anak kita lebih inovatif lagi, manjat pohon dia. Lu kalau nggak jatuh itu ya nggak masalah, kalau jatuh, apa nggak berdosa kita ini? Memang sih ada guyon-guyon itu saya lihat. Sekarang ini serba enak loh, katanya serba online, kerja online, sekolah online. Yang nggak enak itu kalau si dia online tapi nggak bales. Nah ini Telkomsel satu persatu menjawab ini. Thank you Telkomsel, betul-betul saya berterima kasih. Apalagi Sumatera Selatan menjadi daerah pertama di luar Jawa. Ini tentu sebuah penghargaan yang luar biasa bagi Sumatera Selatan. Bagi pemerintah, bagi masyarakat Sumatera Selatan. Kalau kita bicara perhatian, tentu kita harus yang kuat memperhatikan yang lemah. Tapi sebenarnya si lemah juga bisa berkontribusi. Contoh seperti sekarang, suka tidak suka, si lemah juga harus berkontribusi beli kuota. Dan ini berimbas kepada jalannya perusahaan. Bukannya Telkomsel mensyukuri situasi ini, tidak. Tapi ini dampak. Perusahaan yang nggak goyang di dalam zaman pandemi ini ya internet. Siapa yang nggak butuh internet sekarang? Main game aja cucu saya berantem sama kakaknya. Karena internet, karena kuota. Nah jadi nggak ada salahnya juga Bu Ririn, Pak Gilang, kalau nanti dapat profit lebih besar, tahun ini marginnya lebih besar, CSR-nya ke bidang ini aja. Jadi CSR-nya Bu Ririn bisa ke jaringan, ke sedekah kuota misalnya. Bener. Jadi jangan dulu CSR yang lain. Lebih baik kita fokus. Kemarin sudah saya jelaskan dalam rapat khusus. Jika di daerah, kabupaten kota terjadi hambatan tentang pengembangan jaringan, lapor saya. Bahkan saya akan instruksikan untuk memotong IMB-nya. Jadi kita mendapatkan keuntungan lain. Meskipun kita tidak dapat PAD secara langsung dari PNBP atau dari PAD IMB, tapi kita boleh sinyal yang luar biasa. Jadi internet ini lebih dari candu yang membuat orang ketergantungan. Bener, Gilang ini ketinggalan bininya di rumah, nggak cari. Tapi kalau handphonenya tinggal, bahaya itu. Artinya ini berlaku kepada
Pak Gilang yang sebagai petinggi di PLN, di Telkomsel juga berlaku bagi masyarakat. Sekarang udah serba online, belanja online, dan semua mendapatkan impact-nya. Tukang ojek sekarang menjadi canggih. Sesuatu yang kadang di luar nalar kita. Dulu waktu 96 pertama Telkomsel masuk ke sini, barang langka, hanya orang-orang borju aja yang punya pada saat itu. Meskipun saingannya AMPS kalau tidak salah, yang kalau ditelepon tok, 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 tok. Gitu. Tapi karena Telkomsel tabah, mungkin karena banyak sedekah begini ya, sekarang menjadi provider yang paling luar biasa di Indonesia. Ini tepuk tangan lagi. Jadi kalau begitu Bu Ririn lebih banyak lagi sedekah kepada siswa-siswa lah khususnya. Cuman tetap hati-hati anak-anak sekalian. Jangan kuota ini digunakan untuk pacaran. Saya minta ini harus dipisah ini. Jadi kuota belajar dan kuota pacaran. Jangan dicampur aduk karena bisa disedot untuk pacaran ini kuota ini. Ya, jadi ini juga harus dipisahkan, artinya kuota yang komersil dengan kuota yang sifatnya untuk proses edukasi. Tadi disampaikan masalah gaptek. Gaptek gampang membimbingnya Pak Gilang. Tadi dari paparan Pak Gilang kita lihat gaptek. Tapi sekarang yang harus diajar, harus kita TOT-kan, itu tentang manajemen ekspresi. Karena tidak tatap muka ini nggak gampang loh, transfer knowledge-nya. Kalau nggak tatap muka itu sulit. Apalagi sudah nggak tatap muka pakai masker lagi. Ini guru ketawa apa marah? Ini murid nerima atau enggak? Karena garis senyumnya nggak kelihatan. Nah ini juga harus menjadi perhatian bagi penyedia jasa internet juga di dalam terkait dengan KBM, istilahnya kegiatan belajar mengajar. Tapi yang jelas pada sore hari ini berkah bagi Sumatera Selatan karena Sumatera Selatan menjadi satu provinsi di luar Pulau Jawa pertama yang bekerja sama dengan Telkomsel menjadi penyelenggara MBJJ. Tinggal itu tadi Pak, gadgetnya, sinyalnya. Ini MBJJ-nya jalan, nanti jangan sinyalnya MJ. Kalau di sini ada istilahnya MJ, Pak. Kalau MBJJ, Merdeka Belajar Jarak Jauh. Kalau MJ, Mak Jolas. Kalau Mak Jolas nggak ada guna juga itu. Maka kita dengan penuh sukaria, memohon ridha Allah juga. Jangan lupa bersyukur, mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka Belajar Jarak Jauh, kerjasama Telkomsel dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini kita canangkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kalau Sumsel jawabnya tangguh. Sumsel, tangguh. Mohon izin Bapak Gubernur untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan dengan launching program MBJJ, ditandai dengan layar sentuh. Untuk itu kami undang FVP West Area Telkomsel, Bapak Gilang Prasetya, VP Consumer Sales Area Sumatera Telkomsel, Bapak Erwin Tanjung, Asisten 1 dan Asisten 3, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Iya, hadirin, dengan telah dilakukannya layar sentuh tadi, maka resmilah sudah program MBJJ ini diluncurkan oleh Gubernur Sumatera Selatan
Semoga program ini bisa dimanfaatkan oleh adik pelajar agar bisa mendukung dunia pendidikan melalui program Merdeka Belajar Jarak Jauh yang sekarang ini sedang kita lakukan di masa pandemi COVID-19. Baik hadirin, selanjutnya akan kita saksikan penandatanganan mock-up MBJ West. Baik, kita beri tepuk tangan sangat meriah. Dan selanjutnya foto akan diserahkan ini Pak, kartu perdana Pak. Baik, selanjutnya kita saksikan juga penyerahan secara simbolis oleh Gubernur Sumatera Selatan dan VP Consumer Sales Area Sumatera Telkomsel kartu perdana kepada siswa SMP, SMA, dan SMK. Kami persilakan perwakilan penerima kartu perdana. Baik, mohon izin Bapak Gubernur untuk foto bersama. Baik, foto bersama selesai. Dengan demikian selesai sudah acara launching program MBJJ ini, dan selanjutnya Bapak Gubernur akan langsung menuju lobi belakang untuk melakukan wawancara. Kami mohon tamu undangan untuk tidak meninggalkan tempat. Indonesia dirundung dan dikurung oleh pandemi virus COVID-19 yang entah sampai kapan akan berakhir. Berbagai sektor pun terkena imbas dari adanya virus ini, mulai dari sektor pariwisata, transportasi, UMKM, hingga tak luput dunia pendidikan pun terkena imbasnya. Pada sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar tatap muka langsung di sekolah harus terhenti demi mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Walaupun demikian, aktivitas belajar mengajar bagi para siswa harus terus berjalan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan tetap memulai tahun ajaran baru pada tanggal 13 Juni 2020. Namun para siswa yang berada di zona merah tak serta-merta langsung masuk sekolah, di mana Kemendikbud menghimbau agar kegiatan belajar
Dalam beberapa bulan terakhir ini, Indonesia dirundung dan dikurung oleh pandemi virus COVID-19 yang entah sampai kapan akan berakhir. Berbagai sektor pun terkena imbas dari adanya virus ini, mulai dari sektor pariwisata, transportasi, UMKM, hingga tak luput dunia pendidikan pun terkena imbasnya. Pada sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar tatap muka langsung di sekolah harus terhenti demi mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Walaupun demikian, aktivitas belajar mengajar bagi para siswa harus terus berjalan. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan tetap memulai tahun ajaran baru pada tanggal 13 Juli 2020. Namun para siswa yang berada di zona merah tak serta-merta langsung masuk sekolah, di mana Kemendikbud menghimbau agar kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah, salah satunya melalui pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online. Dari kegiatan pembelajaran online tersebut, muncullah kendala yang mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti tidak mencukupinya kuota internet yang dibutuhkan. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Telkomsel, serta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama untuk mengoptimalkan program Merdeka Belajar Jarak Jauh atau MBJJ. Merdeka Belajar Jarak Jauh atau MBJJ merupakan suatu program yang diinisiasi oleh Telkomsel dalam rangka mendukung program Kemendikbud terkait pembentukan ekosistem belajar mengajar jarak jauh, di mana para siswa akan mendapatkan fasilitas kartu perdana Telkomsel sekaligus kuota internet gratis bagi para civitas akademika yang berada di beberapa lokasi dan sekolah terpilih. Karena itu, kami mengajak lembaga-lembaga sekolah, ayo turut serta mendaftarkan sekolahnya dalam program Merdeka Belajar Jarak Jauh demi kelancaran kegiatan belajar mengajar online para siswa dari rumah dengan kuota internet gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Telkomsel. Serta bagi para siswa, ayo daftarkan diri ke sekolahmu untuk mendapatkan kartu perdana dan kuota internet gratis untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara online dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Telkomsel. Mari kita update terus ilmu pengetahuan para siswa dan bersama-sama kita sukseskan aktivitas belajar mengajar secara online bagi para civitas akademika di masa pandemi saat ini. Selamat sore Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengadakan diskusi online terkait program Merdeka Belajar Jarak Jauh bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kita tunggu kehadiran beliau selanjutnya ya. Terima kasih. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Indonesia dirundung dan dikurung oleh pandemi virus COVID-19 yang entah sampai kapan akan berakhir. Berbagai sektor pun terkena imbas dari adanya virus ini, mulai dari sektor pariwisata, transportasi, UMKM, Singkat aja udah. Mulai? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua.
Salam hormat terlebih dahulu saya ucapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Riza Pahlevi, beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dan tentunya Bapak Ibu peserta webinar online yang telah hadir secara virtual di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Tasya yang akan memandu sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi online kita. Kalau tadi kita sudah menyaksikan launching program Merdeka Belajar Jarak Jauh, saat ini kita akan mendiskusikan lebih detail lagi tentang program ini. Dan sebelumnya kita akan menyaksikan video singkat tentang program Merdeka Belajar Jarak Jauh. Berikut cuplikan videonya. Oke, ternyata videonya yang tadi sudah diputar, sudah kita saksikan bersama-sama ya, video program Merdeka Belajar Jarak Jauh. Kalau begitu kita langsung saja menyaksikan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan kepada Bapak Riza Pahlevi. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Pak Marco, para pimpinan di lingkungan Telkomsel yang tidak bisa sebutkan satu-satu dalam jabatannya masing-masing. Yang juga saya hormati teman-teman kepala sekolah yang mengikuti webinar berada di daerah kabupaten masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Begitu juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau yang mewakili yang masih sempat hadir. Pertama, kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan mengaturkan ucapan terima kasih atas support dan kesediaan teman-teman kepala sekolah SMA SMK negeri se-Sumatera Selatan lebih kurang berjumlah 487 sekolah yang semuanya 400-an lebih mengikuti webinar. Pada kesempatan ini tidak banyak saya sampaikan. Pendidikan di Sumatera Selatan di era COVID-19 ini, di mana skema pembelajarannya kami buat sebagai dimulai dari tanggal 13 Juli 2020. Masa pengenalan sekolah kita lakukan di antara tanggal 13 sampai 15. Itu juga hanya 1 hari. Tapi kisarannya dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 15. Secara virtual. Kecuali zona hijau tetap melaksanakan tatap muka dengan melakukan protokol kesehatan COVID-19. Yang ketiga, KBM transisi insya Allah dimulai dari Juli September. Dan ini mudah-mudahan 9 September ada edaran revisi dari Gubernur sehubungan adanya revisi 4 menteri karena ada tambahan, yaitu apa? Tambahan adanya zona kuning. Diperkenankan jika ingin tatap muka di sekolah. Edaran itu insya Allah Senin nanti sudah beredar dan tanggal 9 September bagi yang sudah ingin melakukan dari edaran tersebut untuk membuka tatap muka dengan rinci dan jelas kepada wilayah kita di Sumatera Selatan ditujukan kepada wali kota. Bapak Ibu hadirin hormati, skema KBM zona hijau. Supaya semua kita ketahui yang pertama, tatap muka dengan tetap protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Harapan kerjasama antara sekolah dan guru atau orang tua pergi pulang dari sekolah, mohon kepada orang tua wali murid untuk sama-sama mengawal disiplin protokol kesehatan COVID-19 di halaman sekolah terlaksana kongko di mal.
Nah ini yang harus kita waspadai dan implementasi ini harus sama-sama kita kerjasamanya. Yang kedua, optimalisasi PHBS di sekolah. Pola hidup bersih dan sehat. Namun makna dari corona ini mudah-mudahan PHBS ini sudah suatu kebutuhan. Kemudian yang ketiga, keputusan KBM tatap muka merupakan kesepakatan pihak sekolah dengan orang tua wali murid, mungkin komite sekolah. Itu kalau zona hijau. Namun kalau zona kuning ditambah sama seperti zona hijau, tetapi harus ada izin tertulis dari orang tua wali murid. Izinkan oleh gugus tugas wilayah untuk anaknya tatap muka, masih menginginkan daring atau PJJ, maka pihak sekolah memediasi dan memfasilitasi anak tersebut jangan dialpakan, tapi ikut di dalam pembelajaran jarak jauh daring. Berarti sekolah itu kolaborasi, ya, dari blended learning, jadi campuran atau ada yang daring, ada yang luring, ada yang offline, ada yang online. Itu zona hijau dan lain dari itu jika zonanya tetap KBM-nya daring dan luring. Guru mengajar dari sekolah, siswa di rumah masing-masing. Guru tetap dari sekolah. 3, penentuan model KBM daring luring menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Ada diskresi ini. Bagaimana SMK? Nah, SMK ya Pak Aldi. Pak Awal, kalau SMK zona hijau, kuning. Orange dan merah, ya, dalam mata pelajaran silakan protokol kebijakan regulasi atau diskresi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, membentukkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pendidikan secara berjenjang. Ini sudah kita lakukan. Kota termasuk status zona penyebaran COVID. Direktur dari Telkomsel yang langsung juga ada General Manager maupun pejabat-pejabat teras lainnya dari Telkomsel bahwa Sumatera Selatan, alhamdulillah, terima kasih, satu-satunya di luar Pulau Jawa yang bukan hanya sebatas ini saja, apa diharapkan
ini kita Awi itu lah sudah sangka, ukuran ada kamu ini masa ini kebilang. untuk Ibu dari SMA 1 Pulau ini, boleh di-mute dulu. Tadi ada satu pertanyaan, langsung saja ke Bapak Muhammad Ali Yenah dari SMA Negeri 7. Boleh Bapak di-unmute untuk membacakan pertanyaan, menyampaikan pertanyaannya langsung. Bapak Aliena, mungkin belum tersambung ya, saya bacakan saja pertanyaannya untuk Telkomsel. Pertanyaan dari Bapak Aliena, bagaimana mendapatkan kartu MBJJ tersebut? Mungkin Mas Denny boleh menjawabnya, Mas, dari Telkomsel. Tes, oke. Assalamualaikum, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali, Pak. Jadi memang kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kependidikan Provinsi dengan Bapak Diza Palevi. Kemudian memang kita sudah bekerja sama dengan para kepala sekolah. Jadi jadi memang untuk mendapat dari Telkomsel, dari Diknas juga sudah kami siapkan. Jadi Bapak tinggal buka aja webnya, Pak. Satu adalah webnya itu adalah mjjj.jakabaring.com. Jadi mjjj.jakabaring.com. Nah, jadi Bapak tinggal akses ke website tersebut. Bapak tinggal mendaftarkan. Nanti Bapak di situ akan mengisi identitas sekolahnya, mulai dari provinsinya dari mana, kemudian dari kabupaten mana, kemudian sekolahnya apakah SMA, SMK, atau SMP, kemudian ada pilihan nama sekolahnya. Kemudian klik daftar. Nah, nanti begitu diklik daftar, Bapak akan dikirimkan passwordnya untuk mendapatkan mengentry sekolahnya itu di email Bapak. Jadi tinggal diklik, masukkan username-nya. Username-nya itu adalah NPSN, kemudian password-nya akan dikirimkan ke email, nanti akan langsung otomatis masuk Bapak. Begitu, Pak. Nanti selanjutnya ada pihak Telkomsel yang akan menghubungi sekolah Bapak-Bapak. Seperti itu, Bapak. Jadi tinggal cukup akses website mjjj.jakabaring.com. Mungkin itu jawabannya, Mbak Tasya. Terima kasih, Mas Denny. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta webinar, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Melalui fitur raise hand boleh, melalui fitur chat juga boleh, dengan format nama dan asal institusinya. Atau mungkin Mas Denny ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan untuk Bapak Ibu peserta webinar? Monggo, Mas Denny. Iya. Sejauh ini itu sudah ada 100 sekolah. Per jam 1 siang tadi, hari Rabu, ini baru dibuka 3 hari, yaitu pada hari Senin, hari Selasa, dan Rabu ini. Itu alhamdulillah sudah 100 sekolah yang dalam program Merdeka Belajar jarak jauh dari Telkom dan Diknas Pendidikan Provinsi dan Kota. Nah, jadi siapa sekolah yang mendaftarkan dan cukup menyampaikan berapa jumlah siswa yang akan mendapatkan, itu nanti otomatis Telkomsel akan memberikan sekolah yang mendaftarkan. Oh iya, boleh. Mungkin dari Pak Anang akan mendaftarkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu di sekolah. Nanti apa yang disampaikan oleh Pak Dika dari Telkomsel akan MKKS di Instagram @disdik_Prof Sumsel dan di website Dinas Pendidikan. Jadi jangan khawatir ketinggalan informasi. Dan kami di Dinas telah melakukan evaluasi belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh melalui metode kuesioner. Jadi kami kelompokkan, ada yang namanya belajar daring 1, misalnya ada daring 2, ada luring,
Dan ada juga blended atau pembelajaran itu dengan cara kunjungan atau mengambil modul ke sekolah, tukar buku seperti itu. Nanti juga akan kita petakan, ini juga sudah perintah Bapak Kepala Dinas, kita petakan mana-mana yang tidak blank spot area, jangan sampai ketinggalan program ini karena ketidaktahuan informasi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Karena pengalaman, meskipun sudah sering di-share beberapa hari, di grup juga saya dari kemarin share terus berulang-ulang. MKKS kadang 2-3 kali saya share melalui pejabat, Pak Boni, melalui Pak Awal dan lain-lain juga kita share terus. Cuman tetap aja ada yang tertinggal informasi, maka ringkasan rangkuman semuanya nanti akan kita dapatkan secara utuh. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih Pak. Jadi nanti informasinya juga secara berkala akan disosialisasikan terus ya. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Boleh langsung unmute sendiri juga, sekarang sudah bisa unmute sendiri, atau melalui fitur chat dengan format nama dan asal institusi. Silakan Bapak Ibu peserta webinar online, ada yang ingin bertanya lagi kah? Ini dari Bapak Sidik ya. Pertanyaannya adalah, apakah kuota kartu bisa digunakan untuk buka YouTube atau selain materi belajar yang sudah ditentukan? Mungkin ini lebih ke Mas Denny. Silakan Mas Denny. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak. Jadi kalau bertanya, apakah ini bisa digunakan kuota belajar nanti, itu bisa digantung YouTube? Nah, ini jawabannya adalah, bahwasanya Telkomsel memberikan perdana dan kuota belajar ini, itu memang dikhususkan untuk aktivitas belajar mengajar yang ada di sekolahnya. Terutama sekolah-sekolah yang berada di zona merah ataupun di zona orange. Nah, jadi memang alokasi kuota yang diberikan itu hanya untuk 2 hal. Yang pertama itu untuk mengakses Ilmupedia, atau memang untuk buku-buku online yang dibutuhkan sama sekolah dan para siswa. Yang kedua itu digunakan untuk video conference call. Jadi selama ini mungkin sekolah-sekolah itu biasa menggunakan Zoom, biasa menggunakan Webex, atau biasa menggunakan Google Meet, atau bisa menggunakan Microsoft Teams, atau bisa menggunakan CloudX, itu memakan kuota. Nah, kuota belajar ini digunakan salah satunya adalah untuk konferensi call, jadi untuk misalkan sekolah online. Nah, jadi ini justru benar-benar bisa mendukung proses belajar mengajar antara para guru dengan siswanya. Jadi kalau ditanya apakah ini bisa digunakan untuk YouTube, maka kuota belajar ini memang tidak bisa digunakan untuk YouTube. Itu pertanyaannya. Jadi jawabannya memang khusus digunakan untuk Ilmupedia, untuk mengakses segala macam akses ilmu yang ada di Ilmupedia. Dan yang kedua itu adalah untuk menggunakan video conference belajar mengajar dengan menggunakan aplikasi conference. Oh ya. Jadi kalau misalkan ada konten dari guru, itu buka video. Berupa video itu menggunakan Clipper, betul. Iya. Jadi guru-guru juga bisa memberikan video-video pembelajaran itu menggunakan kuota tersebut dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Ilmupedia tersebut, gitu. Pak Anang, mungkin menambahkan, Pak? Baik, sedikit menambahkan bahwa pesan dari Mas Menteri bahwa aplikasi atau metode dari setiap menggunakan aplikasi A, maka kita ada hampir 900 sekolah sesumsel SMA, SMK, SLB, kalau ditambah SMP lebih lagi jauh. Itu tergantung kondisi wilayah masing-masing. Seperti tadi ada yang memang blank spot area, ya sudah luring atau blended. Ada yang daring pun daringnya mau menggunakan aplikasi A, B, C. Kita tidak boleh memaksakan harus satu aplikasi. Nah, di Ilmupedia ini sangat banyak sekali aplikasi yang sudah disupport. Dan guru-guru bisa memberikan konten video di situ. Jadi ketika guru-guru yang kreatif, inovatif, membuat animasi pembelajaran, merekam dirinya dengan semenarik mungkin, artinya menyampaikan pembelajaran dengan sangat baik, maka mudah-mudahan ini para siswa, anak-anak didik kita tidak jenuh dalam belajar daring di rumah. Atau dibikin game segala macam. Kita kumpulkan semua di fitur-fitur Ilmupedia yang disupport oleh metode belajar yang disampaikan oleh Telkomsel ini. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Anang. Mungkin begitu Mbak Natasha penjelasan dari Dinas Pendidikan dan dari Telkomsel. Iya, terima kasih
kasih Mas Denny. Selanjutnya Bapak Ibu apakah masih ada? Ya, ini sepertinya untuk Telkomsel lagi dari Bapak Arba Safrullah SMA Negeri 4 Pagar Alam. Bagaimana dengan sekolah yang tidak termasuk dalam kabupaten kota prioritas pada tahap pertama ini? Apakah boleh ikut segera mendaftar di mbjj.jakabaring.com? Iya, terima kasih. Memang tahap 1, jadi tahap 1 itu memang sudah diperuntukkan untuk 8 kota yang ada di Sumatera Selatan. Jadi ada Banyuasin, Palembang, kemudian Ogan Komering Ilir, Prabu Muli, Banyuasin, Morenim, Musirawas. Ini kita siapkan 75.000 kartu ataupun paket kuota untuk para siswa. Nah, namun tadi di dalam Pak Gubernur juga Pak Harmandiru merequestkan pertanyaan yang sama juga dengan dari Pak Riza Palevi ketika kita bertemu ya Pak. Ini bagaimana dengan kota-kota lain atau kabupaten-kabupaten lain di luar 8 kabupaten ini? Alhamdulillah tadi sudah didiskusikan. Insya Allah nih Pak, insya Allah bisa segera dirilis untuk yang tahap 2-nya. Karena memang kami harus mempersiapkan dari sisi ketersediaan perdananya, Pak. Jadi kalau perdananya sudah siap, insya Allah langsung kita buka yang tahap 2 nih, Pak. Ya, betul. Kalau kuotanya gampang, Pak. Tinggal diinjek, Pak. Perdananya ini, Pak, yang susah nih, Pak. Kalau yang di luar kartu-kartu Telkomsel sebenarnya bisa. Iya, bisa. Oh iya. Betul. Assalamualaikum. Iya, betul. Nah, Telkomsel, ya. Jadi memang bagaimana dengan apabila sudah ada siswa yang menggunakan kartu Telkomsel, sebenarnya bisa. Jadi dengan mengaktifkan di My Telkomsel atau di UMB bintang 363 bintang 84 pagar, itu bisa mendapatkan 10 giga. Nah, namun intinya adalah bahwasanya perdana nomor Telkomsel yang dibagikan kepada para siswa ataupun yang dimiliki oleh siswa itu harus didaftarkan kepada website yang ada di Telkomsel tadi, mjj.jakabaring.com, atau yang didaftarkan oleh pihak sekolahnya. Jadi pihak sekolah itu mendata sekolah siswa ini, NISN-nya berapa, kemudian nomor teleponnya berapa, dan itu nanti yang akan didaftarkan kepada Telkomsel untuk diberikan injek bulanan setiap bulannya, Pak, bersama dengan Diknas, itu Pak. Nggak perlu, cukup sekali. Yang penting adalah para siswa cukup didaftarkan 1 kali, maka tiap bulannya dia akan mendapatkan. Tapi syaratnya harus memang didaftarkan ke Telkomsel. Mungkin begitu, Mbak Natasha. Oke, terima kasih, Mas Denny. Ini pertanyaan terakhir, mungkin ya mengingat waktunya sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir, ada beberapa tadi yang nanya, Mas. Kami sudah membuka MBJJ, tapi membutuhkan username dan password. Apakah username dan passwordnya, serta kontak petugas Telkomsel untuk wilayah Kabupaten Musirawas. Iya, terima kasih sekali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah mengakses website mjj.jakabaring.com. Nah, di situ ada di bagian atas itu ada pilihan daftar. Nah, jadi Bapak, Ibu silakan klik dulu daftar. Apabila belum mendapatkan password, itu klik dulu daftar. Nah, nanti silakan Bapak diisi di situ. Nama provinsinya, kemudian nama kabupatennya, kemudian sekolahnya, kemudian PIC dalam program MJJ ini untuk di sekolahnya, kemudian nomor teleponnya berapa, kemudian emailnya, kemudian di submit. Nah, ketika di submit ini, ketika daftar, klik daftar, ini maka nanti otomatis akan di email ke email yang didaftarkan itu passwordnya. Jadi nanti akan mendapatkan di email itu akan diinformasikan username-nya apa, kemudian password-nya apa. Nah, itu mungkin yang harus dilakukan. Jadi, kalau ke mjj.jakabaring.com, maka yang di paling atas itu ada daftar. Di atasnya username itu ada daftar. Nah, klik yang daftar dulu Bapak Ibu. Seperti itu mungkin jawabannya, Mbak. Untuk kontaknya gimana ya, Mas? Kontak personel Telkomsel, mungkin Bapak Ibu ada yang mau hubungi nanti. Informasi. Kalau tadi dijelaskan oleh
Bapak Gilang itu di situ diserahkan kepada bapak-bapak di Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, nanti mungkin untuk PIC-nya itu akan mengontak, akan di-share sama perannya dari Dinas Pendidikan Provinsi ke bapak-bapak kepala sekolah yang ada di Sumatera Selatan. Oke, kalau begitu. Iya, selanjutnya akan di-share oleh Dinas Pendidikan Provinsi ke Bapak Ibu Kepala Sekolah. Betul. Ya, kalau begitu kita tadi sudah menyaksikan launching program Merdeka Belajar Jarak Jauh, kemudian sudah ada sesi tanya jawab juga, walaupun secara virtual nggak apa-apa, dan nanti akan ada sosialisasi secara berkala baik dari Telkomsel maupun pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Riza Pahlevi beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada manajemen Telkomsel yang telah hadir, serta tentunya Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara webinar online ini, diskusi kita tentang program Merdeka Belajar Jarak Jauh. Kalau begitu saya Tasya pamit, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak.